Adapun adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama dan paling utama adalah mengikhlaskan niat, mengikhlaskan niat. Jadi nuntut ilmu dia harus mengikhlaskan niat ya. Karena nuntut ilmu adalah ibadah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dikerjakan dengan ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, maka ilmunya tidak berkah. Meskipun dia ilmunya banyak, terkadang bikin masalah dalam medan dakwah. Kenapa? Karena ketidakikhlasannya. Meskipun dia hafal yang banyak, meskipun dia pandai meneliti, tetapi kalau dia tidak ikhlas maka tidak berkah. Tidak berkah dalam kehidupannya dan membuat keributan selalu dalam medan dakwah. Kenapa? Karena niatnya bermasalah. Ya. Dan Nabi sudah ingatkan tentang hal ini dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama'a, aw liyumariya bihi as-sufaha'a, aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, adkhalahu Allahu an-nar." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu liyujariya bihil ulama, supaya bisa sejajar dengan para ulama, supaya dia dimasukkan dalam golongan ulama, supaya dia keren-kerenan, supaya saya juga ulama. Jadi niatnya untuk supaya hebat ya, niatnya salah ya. Niatnya salah ya, supaya dia bisa bergandengan dengan ulama, supaya diakui oleh masyarakat, liyujariya bihil ulama. Aw liyumariya bihis sufa, atau dia menuntut ilmu aja untuk debat-debat saja, supaya jadi jagoan ketika di medsos ya. Netizen terjago kalau berdebat ya. Ya. Sekarang banyak netizen yang jagoan ya. Ya, debat sana copas, jagoan copas ya. Kopas sana, kopas sini ya. Jadi menuntut ilmu dalam rangka untuk mendebati orang-orang bodoh supaya mereka tahu saya berilmu, kalian bodoh. Niat yang salah seperti ini. Auli yasrifa wujuhan nasi ilai, atau agar orang-orang semua perhatian sama dia, berkhidmat sama dia, memuliakan dia, menjadi pelayannya. Niatnya seperti itu. Ya, karena otomatis kalau orang punya ilmu akan dihormati oleh banyak orang. Tapi niatnya sejak awal seperti itu, kata Nabi SAW, adkhalahu Allahun nar, Allah masukkan dalam neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya niat sangat penting. Kalau kita salah niat, untuk ilmu hanya sekedar keren-kerenan, ya, hanya untuk supaya pandai berdebat, ya, supaya dihormati oleh orang, kita tidak boleh nuntut ilmu untuk dihormati oleh orang. Tapi kalau orang sudah berilmu, dia akan dihormati oleh manusia, itu sudah otomatis. Tapi kalau niat kita untuk itu enggak boleh. Ya, niat kita supaya diakui oleh orang, supaya dihormati oleh orang semua cium tangan sama kita misalnya ya. Maka ini tidak boleh, itu niat yang salah. Kata Nabi, adkhalahu Allahun nar, Allah masukkan dalam neraka jahanam. Ancaman yang sangat pedih. Nabi SAW juga bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang nuntut ilmu, yang harusnya nuntut ilmu itu adalah untuk mencari wajah Allah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk ikhlas, la yata'allamuhu, ternyata dia tidak belajar kecuali liyusiba aradan minad dunya, hanya untuk mendapatkan secercah dunia, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium harumnya surga. Arf maksudnya harumnya, aroma surga. Ini juga ancaman yang berat. Ya, maka seorang nuntut ilmu tidak boleh untuk dunia. Ilmu Allah berikan bukan untuk apa? Untuk dunia. Adapun kalau untuk ilmu terus Allah bukakan dunia bagi dia, enggak ada masalah. Tapi jangan untuk ilmu untuk mencari dunia. Jangan untuk ilmu untuk mencari dunia. Ya. Jangan. Jangan seorang misalnya penulis atau seorang berdakwah untuk mencari dunia, enggak boleh. Jangan dia kemudian nulis buku dalam rangka mencari dunia. Jangan. Niat utamanya itu maka salah. Tidak boleh. Karena ancamannya keras, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, kalau ada dai kemudian dia mengisi pengajian, kemudian dia pasang tarif, tinggalkan dai tersebut. Haram bagi antum untuk ngambil ilmu dari orang seperti ini. Ya. Tidak boleh, ya. Saya pernah diundang oleh seorang, dia cerita, Ustaz, dulu kita pernah undang seorang ustaz, ya, ustaz seleb, ya. Ya. Terus dia tanya, budget antum berapa? Maka kawan saya langsung dia bilang, budget kami cuma 5 juta, Ustaz. Kata ustaz tersebut, kalau 5 juta berarti cuma 5 menit. Enggak apa-apa Ustaz, yang penting datang. Benar datang. Dia ngeci ceramah cuma 5 menit, dikasih bonus 2 menit, 7 menit. Terus dia pergi. Subhanallah. Saya sudah berapa menit coba kan? Saya mau panjang-panjangin deh. Sampai duhur ya.
Ini enggak benar seperti ini. Ini enggak benar ya. Ya, ilmu bukan barang dagangan. Ya. Mencari wajah Allah bukan mencari apa? Mencari dunia. Oleh karenanya seorang harus mengikhlaskan niatnya, jangan sampai dia menuntut ilmu karena mencari dunia. Dunia itu ada dua model. Dunia maksudnya adalah duit, maksudnya adalah harta, atau dunia maksudnya pujian dan pengakuan. Dua-duanya dunia. Dua-duanya adalah dunia. Dan ingat bahwasanya masalah keikhlasan ini harus terus diingat-ingat. Bukan berarti kalau seorang startnya sudah ikhlas, kemudian di tengah jalan akan ikhlas terus sampai mati akan ikhlas terus. Belum tentu. Bisa jadi niatnya berubah karena mencari pujian, bisa jadi terjebak dengan dunia. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat. Ma kuntu adhun anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazal. Kata Ibnu Mas'ud, aku dulu tidak menyangka ada seorang sahabat pun yang mencari dunia sampai Allah turunkan ayat memperingatkan kami. Kenapa para sahabat mereka berjuang, mereka meninggalkan harta mereka, mereka rela mati untuk Islam, tapi terkadang di tengah-tengah ya mereka berbuat salah. Kapan Ibnu Mas'ud menyebutkan ini? Tatkala dalam perang Uhud, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idzni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr." Ya. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengabulkan permohonan kalian tatkala kalian perang dalam perang Uhud sampai kalian mengalahkan orang-orang musyrikin, sampai kalian akhirnya berdebat, kalian berselisih. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian bermaksiat tatkala Allah menampakkan apa yang kalian cari itu ghanimah. Kata Allah, minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Minkum wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian yang mencari akhirat, ya. Wa laqad afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian. Allah maafkan para sahabat, tapi ini pelajaran bagi kita. Ternyata di tengah perjalanan bisa jadi niat seseorang apa? Berubah. Para sahabat tidak ragu tentang keikhlasan mereka, tapi mereka pernah berbuat salah dan Allah mengatakan minkum may yuridud dunya, di antara kalian yang mencari dunia, ya. Oleh karena saya ingatkan, bisa jadi terjadi pada kita, ya. Misalnya seorang dai, ya. Kemudian dia ikhlas pertama. Ya, kemudian setelah dia berdakwah akhirnya mungkin dia bikin pendidikan lah, apalah, kemudian dia mau cari duit situ banyak-banyak. Mulai niatnya berubah untuk apa? Dunia. Mulai dia kumpulkan misalnya uang masyarakat, fisabilillah, wakaf, ternyata kemudian jadi yayasan keluarga. Enggak boleh seperti itu. Itu uang umat, bukan uang ente. Paham? Akhirnya mungkin dia ikhlas, tapi kemudian di tengah jalan istrinya bilang abi, jadi enggak ikhlas gara-gara istri. Terus istri keduanya juga bilang gitu, abi, waduh repot. Oleh karenanya bisa. Ini contoh, bisa jadi niat seorang berubah di tengah jalan. Contoh misalnya panitia pengajian. Saya nggak bicara ustaz, panitia pengajian. Baik, ngundang sana, ngundang sini. Lama-lama jadi gagah-gagahan. Oh, kalau kita panitia kita, maka rame jadi ini. Masjid kita jadi gagah-gagahan. Bukan karena Allah, tapi karena kalau kita yang datangkan maka begini. Berarti niatnya sudah berubah. Itu mungkin terjadi. Awalnya ikhlas, tengah-tengahnya berubah. Maka seorang jangan merasa bahwasanya dia super ikhlas. Ikhlas itu perkara yang berat. Dia harus selalu mencek dirinya, saya ikhlas atau tidak. Ya. Karena godaan untuk bisa memalingkan seorang daripada keikhlasan sangat besar. Godaan bisa memalingkan seorang menuju mencintai dunia juga sangat besar. Maka seorang waspada tentang niatnya. Kalau sebagian sahabat kata Allah, minkum may yuridu dunya, di antara kalian yang mencari dunia, bagaimana dengan kita? Dan hadis yang paling mengerikan tentang hal ini adalah hadis tentang 3 orang yang pertama kali diadab pada hari kiamat kelak, yaitu seorang yang mati syahid, dan yang kedua adalah orang yang dermawan, yang salah satunya adalah yang ketiga adalah orang yang berilmu. Rajulun ya ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang belajar ilmu dan mengajarkannya dan pandai dalam masalah Al-Qur'an. Fa utiya bihi, kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia ustaz, penuntut ilmu, hebat, penulis, pentahqiq, ya, ahli hadis, ahli fikih dan macam-macamnya. Ya.
Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa kecerdasan, kekuatan hafalan, pandai berorasi dan yang lainnya. Maka Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, aku belajar ilmu karena Engkau, aku mengajarkan karena Engkau, aku baca Quran karena Engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka qari', liyuqal annaka alim." Kau belajar ilmu dan mengajarkannya supaya kau dikatakan qari, ahli baca Quran. Supaya kau dikatakan orang alim, wa qad qil, dan telah dikatakan. Subhanallah. Jika seorang niatnya untuk dia keren dalam menuntut ilmu, untuk dia diakui oleh orang-orang lain, agar tulisannya diakui, kadang Allah berikan. Makanya Allah mengatakan wa qad qil, dan telah dikatakan. Tujuanmu untuk dihormati masyarakat terjadi. Oleh karenanya seorang tidak pernah boleh merasa dirinya ikhlas meskipun yang hadir banyak. Saya pernah bertemu dengan seorang dai. Dia berkata, "Ya Ustaz Firanda, enggak mungkin yang hadir di tempat saya banyak kecuali saya ikhlas." Subhanallah. Saya bilang, Paulus juga yang hadir banyak. Penyanyi dangdut juga yang hadir banyak. Ya, dari mana seperti itu? Dari mana? Terus yang tidak hadir kemudian tidak ikhlas? Uwais Al-Qarani, super ikhlas. Tidak ada yang kenal dia, orang ngajak dia, orang menghinakan dia. Jangan terpedaya, karena bisa jadi kalau niat kita buruk, ingin terkenal, ingin viral, kemudian Allah kasih. Sebelum ceramah, shouting, kemudian keren-kerenan, kemudian mungkin benar viral. Latihan pura-pura nangis dan macam-macamnya, kemudian viral terjadi. Anda ingin viral, Allah kasih. Tapi apakah itu bukti Anda ikhlas? Tidak ada kaitannya. Ya, bisa jadi seorang dibuat masyhur, dibuat syuhrah, viral, tapi ternyata niatnya busuk. Ya. Di antaranya hadis ini. Ya. Liqal annaka alim, liqal annaka qari, kau mengajar ilmu supaya dikatakan kau orang alim. Wa qad qil, dan telah dikatakan tujuanmu agar kau tersohor jadi orang alim, dikabulkan. Tsumma umira bihi fasibi ala wajhi, ya, hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret ustaz ini di atas wajahnya di neraka jahanam, dilemparkan dalam neraka jahanam. Subhanallah, mengerikan. Ini contoh ustaz yang masuk neraka jahanam. A'udzubillah min dzalik.